dan tidak beretikat buruk. Oke, cukup. Hai semuanya. Hai guys, saya Audi. Saya akan menjelaskan kode etik jurnalistik dan etika media massa. Tapi di sini saya juga tidak akan menjelaskan sendiri. Saya juga dibantu oleh teman-teman yang juga akan menjelaskan beberapa sub-sub judul di dalam menjelaskan kode etik jurnalistik dan etika media massa. Oke, pertama masuk ke poin pertama, yaitu kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini ada 11 poin. Poin yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Maksudnya apa? Maksudnya itu independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti bisa dipercaya, benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beretikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Poin nomor 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Maksudnya yaitu menunjukkan identitas diri kepada narasumber, kemudian menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, kemudian rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Kemudian masuk ke nomor 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Maksudnya apa? Yaitu menguji informasi berarti melakukan cek dan recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional. Kemudian opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atau fakta. Kemudian asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Kemudian nomor 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Maksudnya apa? Bohong berarti sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Oke, masuk ke nomor 5, akan dijelaskan oleh teman kita, Fajri. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Maksudnya, identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah orang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. 6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Maksudnya, menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. 7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Maksudnya, hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan pemerintahan narasumber. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumber. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas perbedaan suku, ras, warna kulit,
agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Maksudnya, prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui sejarah jelas. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi penjelasan poin nomor 5 dan nomor 8 kode etik jurnalistik oleh teman kita Fajri. Kemudian masuk ke poin nomor 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Maksudnya apa? Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Kemudian kehidupan pribadi adalah segala kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan politik. Kemudian nomor 10, wartawan Indonesia segera mencabut, merelat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Maksudnya, segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak lain. Kemudian permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Masuk ke poin 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Maksudnya, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Kemudian, hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan keliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Kemudian, proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Oke, itu dia kode etik jurnalistik. Kemudian kita masuk ke subjudul berikutnya. Oke, poin berikutnya ialah kekuatan kode etik jurnalistik yang akan dijelaskan oleh Sony. Kekuatan kode etik jurnalistik. Wartawan Indonesia harus bisa menghayati dan mengamalkan kode etik jurnalis, serta yang ditekankan adalah hati nurani manusia. Jadi seorang jurnalis itu harus bisa bertanggung jawab atas profesinya. Kekuatan utama seorang jurnalis adalah harus bisa melihat dan memahami dunia sekitarnya secara baik dan benar. Jadi hati nurani manusia ini berpenting dalam pekerjaan seorang jurnalis untuk membedakan mana yang baik dan pantas sesuai dengan prinsip moral yang berlaku. Yang kedua adalah sanksi atas pelanggaran jurnalis diatur sepenuhnya oleh PWI. PWI itu adalah Persatuan Wartawan Indonesia, di mana tidak ada pihak satupun yang bisa mengambil tindakan terhadap seorang jurnalis ataupun media persnya. Itu adalah peraturan yang berada dalam kode etik jurnalistik. Oke, itu dia penjelasan kekuatan kode etik jurnalistik oleh Sony. Kemudian poin berikutnya ialah konflik etika dalam tugas media yang akan dijelaskan oleh teman kita Yoga. Konflik etika dalam tugas media. Media massa memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan sebuah informasi berupa berita yang menarik, mengungkapkan sebuah peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat, misalnya seperti dalam kasus pembunuhan, tindak kekerasan, bencana alam, dan sebagainya. Tentu, jurnalis dalam menyampaikan informasi harus benar-benar memperhatikan kode etik jurnalis yang sedang berlaku. Sudah seharusnya media berporos kepada masyarakat dalam memberikan informasi yang tidak hanya bersifat aktual dan faktual, tetapi juga media memiliki nilai tanggung jawab sosial, seperti halnya harus anti terhadap informasi yang berbau sara karena dalam menciptakan kerusakan sosial yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Etika media atau etika pers sangat ditentukan oleh manusia itu sendiri. Unsur objektivitas dan kejujuran dalam menyampaikan informasi menjadi salah satu kunci sukses seorang jurnalis dan institusi media dalam mendapatkan kepercayaan khalayak. Sesuatu yang disebarkan tidak boleh terlepas dari unsur kepatutan menurut etika yang berlaku. Penyampaian fakta tidak boleh dicampur adukkan dengan opini jurnalis atau wartawan, sebab fakta tidak akan bisa dibuat-buat. Jika wartawan atau jurnalis tidak mengetahui sendiri atau mendengar dari sumber yang kredibel, maka informasi yang disebarkan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, itu dia penjelasan dari Yoga. Kemudian judul berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman kita ialah solusi etika media massa yang akan dijelaskan oleh Bella. Etika komunikasi massa adalah seperangkat moral yang menjadi pedoman bagi para praktisi komunikasi massa dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesionalnya. Etika komunikasi massa terkait dengan peraturan kepemilikan media, media dan globalisasi, dan representasi keagamaan. Etika komunikasi massa mencakup beberapa bidang. Di antaranya ada etika jurnalistik dan etika media.
Lalu, apa saja yang menjadi masalah dalam etika komunikasi massa ini? Yang menjadi masalah dalam etika komunikasi massa ini yaitu yang pertama adalah dilema. Dilema saat suatu media ingin memberitakan sesuatu, akan tetapi harus mengikuti etika yang ada, menjadikan berita itu menjadi ambigu karena ada beberapa etika seperti menghilangkan suatu unsur seperti sensor, ujaran kebencian, terorisme, sumber anonim atau kata-kata kasar, dan yang lainnya. Ya, itu dia penjelasan dari Bella dan sekaligus sebagai penjelasan terakhir dari kode etik jurnalistik dan etika media massa. Saya Audi Akbar Panjaitan mewakili para teman-teman yang ada di rumah sekaligus mengerjakan video ini. Dadah.